Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hervi Nyoki Pradikta MHI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal Kurniawan, NPM 2021020109, kelas F, jurusan Hukum Tata Negara, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-6 yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata. Tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu ada common law, yang kedua civil law, yang ketiga ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam, yang pertama itu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fiqh sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumus, yaitu filsafat tasri dan filsafat syariah. Filsafat tasri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat tasri juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada da'aim al-ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga pokok-pokok hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima ada kaidah-kaidah hukum Islam. Kalau filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat
Syariah juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan keempat karakteristik hukum Islam. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.